Halo. Informasi dan layanan analitis berhubungan sistem Guru Markets. Kita mulai dengan ringkasan informasi tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan mempertimbangkan setiap indikator secara lebih rinci. Jika perlu, Anda dapat menjedanya. Kami menyarankan untuk melihat setiap indikator organisasi yang diteliti secara lebih rinci. Kami akan menganalisis kinerja korporasi saat ini Next Decade Corporation, ticker NEXT. Ditinjau menggunakan informasi per 20 Maret 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Next Decade termasuk dalam subkategori Oil and Gas. 132 organisasi mengambil bagian dalam analisis ini, yang sangat representatif. Temukan tabel pemesanan di akhir video ini. Hasil bagi perusahaan adalah sebagai berikut, minus 9 dari 10 poin. Skor rata-rata untuk subkategori adalah 2,3 poin. Jika Anda melihat secara luas, di seluruh pasar saham A secara agregat. Perhatikan bahwa hasil rata-rata untuk pasar secara keseluruhan adalah 1,9 poin. Terhadap skor perusahaan minus 9 poin Next Decade Corporation. Membandingkan dinamika harga saham perusahaan Next Decade dan saham subkategori. Kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham Next Decade Corporation menunjukkan dinamika sebesar 67,4%. Terhadap perubahan harga pada subkategori 3,3%. Ini tidak secara jelas menunjukkan apapun, tetapi kita harus memperhatikan fakta ini. Kapitalisasi pasar perusahaan Next Decade adalah 2,36 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 2,619 miliar dolar. Next Decade Corporation menyumbang 0,09%. Ini adalah salah satu perusahaan yang sangat kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan adalah 0,36 miliar dolar. Dengan kapitalisasi neraca subkategori 1,607 miliar dolar. Next Decade Corporation merupakan bagian sebesar 0,022%. Membandingkan saham yang ditempati dari nilai tukar dan nilai buku, kita lihat sebagai berikut. Bagian yang ditempati Next Decade pada subkategori bila menilai kapitalisasi pasar sebesar 0,09%. Nilai bukunya sebesar 0,022%. Yang 76% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Penilaian pangsa pasar dan kapitalisasi neraca perusahaan subkategori buruk, minus 1 poin. Utang organisasi yang diteliti berjumlah 3,884 miliar dolar. Liabilitas keuangan terhadap nilai buku sebesar 1078,9% modal. Berdampak pada tingkat kewajiban utang perusahaan, sangat buruk, minus 2 poin. Keseimbangan nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 0. Dengan rata-rata pada subkategori sebesar 14,6, jauh lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata pada subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat buruk, minus 2 poin. Keuntungan selama 12 bulan terakhir adalah minus 62 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan ke depan tidak diketahui. Ini buruk bagi perusahaan. Penilaian proyeksi indikator laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori. Buruk, minus 1 poin. Keseimbangan nilai perusahaan terhadap pendapatan sama dengan 0. Rata-rata untuk subkategori 1, yang lebih buruk daripada subkategori. Penilaian nilai pasar saham suatu perusahaan terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator perusahaan pada subkategori buruk, minus 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 0 juta dolar. Perkiraan pendapatan untuk 12 bulan mendatang tidak diketahui. Hal ini sangat buruk bagi prospek perusahaan.
Penilaian perkiraan volume penjualan di masa depan dibandingkan dengan indikator-indikator pada subkategori. Buruk, minus 1 poin. Marine penjualan sebesar 0%, dengan rata-rata pada subkategori 6,9%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 6,9%. Penilaian marginalitas dibandingkan dengan indikator pada subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan dalam hal jumlah pegawai pada subkelompok tersebut sebesar 0,029%. Yang 210% lebih kecil dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara harga tukar perusahaan saat ini next decade, mungkin menuju revaluasi. Jumlah modal per karyawan perusahaan sama dengan $9.967.000. Sedangkan untuk subkategori Rp3.234.000. Selisih rata-rata subkategori dengan indikator organisasi sebesar 208,2%. Estimasi besarnya modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator perusahaan subkategori. Lumayan, 0 poin. Keuntungan per individu karyawan perusahaan adalah minus $260,300. Rata-rata untuk subkategori, $221,100. Dan perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 18%. Perkiraan keuntungan per karyawan individu dibandingkan dengan kinerja subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Volume penjualan untuk setiap karyawan perusahaan adalah $0.000. Menurut subkategori Rp3.183.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 100%. Estimasi penjualan per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator dalam subkategori. Lumayan, minus 0,5 poin. Short share setara dengan 6,1%, dengan rata-rata untuk subkategori 2,3%. Ini adalah penilaian terhadap risiko tekanan jangka pendek. Indikator teknis RSI 14 menunjukkan tingkat 65% untuk perusahaan Next Decade Corporation. Sedangkan pada subkategori tingkat RSI, 14, sebesar 63%. Berpotensi, saham dalam subkategori tersebut dinilai kurang lebih sama dengan saham Next Decade Corporation. Harga sebenarnya saham perusahaan tersebut adalah sekitar $9,06. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $12,49. Dinamika perkiraan harga dan konsensus saat ini adalah sekitar 38%. Yuk lihat tabel ordernya. Sudah tersedia, linknya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya musim ini oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan gratis, tautan di komentar yang disematkan. Berdasarkan analisis perusahaan Next Decade Corporation. Sistem informasi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka perdagangan untuk penurunan pada harga $9,07. Kesepakatan dibuka karena fakta bahwa perusahaan tersebut memiliki peringkat yang agak rendah. Penilaian perusahaan dilakukan berdasarkan metode penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 7,47. Stop loss ditetapkan pada 10,67. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini, order ditetapkan secara independen pada akhir sesi perdagangan pada 19 April 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal yang ditentukan. Jantung, REI, akan menjadi pesanan pembelian utama. Video kesepakatan utama telah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, dasar atau penyeimbang.
Pesanan kedua ditetapkan pada harga sebenarnya. Terima kasih semua telah menonton video ini dan menggunakan sistem informasi dan referensi Guru Markets. Kalian semua adalah penonton paling keren di planet ini.